Oke, kali ini saya menggunakan kaleng dudukan obat anti nyamuk bakar. Pasti kalian pernah lihat dong benda ini. Hai sobat, ini adalah kompor gas kuantum 2 tungku berpemantik elektrik dengan tipe QGC211SES yang kata pemiliknya tidak bisa menyala. Nah, saat saya putar tombolnya, terdengar suara gas yang mengalir. Namun, pemantiknya tidak bisa mengeluarkan percikan api elektrik, baik yang di kanan ataupun yang di kiri. Nah, apakah yang terjadi pada kompor gas berpemantik elektrik ini dan bagaimana cara memperbaikinya akan saya bahas sesaat lagi. Oke sobat, dari pengujian awal tadi kita sudah sama-sama mengetahui bahwa yang tidak ada adalah percikan api elektriknya. Nah, untuk itu langsung kita konsentrasi di rangkaian pemantik elektrik. Lepas dulu regulatornya, kemudian silakan balik kompor gasnya untuk melihat apakah yang terjadi di dalam. Tada! Ini kompor gasnya cukup kronis sobat ya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Kalian lihat sendiri, kabelnya sudah digigit tikus loh sobat ya. Nah, lihat ini. Dan parahnya bukan cuma satu titik. Kalian lihat ini ya. Nah, ini juga digigit tikus. Nah, saya tidak tahu lagi bagian mana dari kabel yang tergigit tikus. Tapi tidak masalah, walaupun kronis, sebenarnya perbaikannya menurut saya cukup sangat mudah. Yuk, mari mulai. Oke sob, kedua batu baterainya baru diganti, tidak ada masalah. Nah, namun apakah arus listriknya mengalir? Yuk, mari kita cek. Baik, di sini saya menggunakan lampu LED berasal dari korek api senter bekas. Nah, kalian lihat di bagian dalam itu lempengan yang lebar seperti kapak dan terhubung kabel adalah kutub negatif. Sedangkan yang bagian dalamnya kecil dan tidak terhubung kabel itu adalah kutub positif. Oke, hubungkan lampu LED tadi sesuai dengan kutubnya ya, positif ke positif, negatif ke terminal yang ada di belakang tempat baterai seperti ini. Nah, hasilnya lampu sama sekali tidak menyala. Berarti ada permasalahan di logam tempat baterai. Lalu saya periksa tempat baterai dan benar saja ternyata kutub baterai negatif ini besinya sudah berkarat sobat ya. Sudah tidak bisa dipakai lagi, pirnya sudah hancur. Nah, sedangkan untuk yang kutub positif ini terlihat masih bagus sobat ya. Nah, kutub negatif yang hancur ini harus kita akali. Oke, kali ini saya menggunakan kaleng dudukan anti nyamuk bakar yang saya lipat seperti ini sebagai pengganti pir baterai. Dan kemudian saya juga menggunakan seutas kabel yang telah saya kelupas seperti ini sehingga terlihat serabutnya sepanjang 15 cm. Kemudian saya kerik untuk menghilangkan isolatornya. Setelah dipilin seperti ini, langsung saya lilitkan pada kaleng dudukan obat nyamuk seperti ini. Dan inilah hasilnya sobat. Sekarang yuk pasang lempengan anti nyamuk ini pada tempat baterai. Lanjut sambungkan kabel negatif lempengan tadi ke kabel negatif atau kabel hitam. Sekarang mari kita periksa kembali apakah daya listrik baterai sudah mengalir menggunakan lampu LED ini. Ingat ya, lempengan yang di dalam yang besar itu yang terhubung ke kabel adalah kutub negatif, sedangkan yang kecil dan tidak terhubung ke kabel itu adalah kutub positif. Oke, karena warna kabel pada kompor gas kuantum elektrik ini sudah terstandar, kita tidak susah untuk menghafalnya ya. Kabel hitam adalah kabel negatif, kabel coklat adalah kabel positif baterai, sedangkan kabel merah
itu adalah kabel positif akumulator. Jadi kalau putus seperti ini tidak susah. Contoh kalau kita lihat kabel dari akumulator yang berwarna hitam ini adalah kabel negatif. Berarti langsung kita sambung ke kabel negatif baterai. Oke, lepaskan kabel dan saklar dari bodi kompor ya. Berikutnya, hubungkan kabel negatif dari lampu LED ke kutub negatif dari baterai. Dan sekarang kita coba ukur kabel coklat yang terhubung dari positif baterai menuju ke saklar. Seperti ini sobat. Nah, lihat lampunya sudah menyala, artinya kabel coklat tadi kondisinya bagus. Sekarang yuk kita periksa kondisi saklar. Langsung tempelkan kaki positif dari lampu LED pada ujung kabel merah yang ada di saklar. Lalu tekan saklarnya seperti ini ya. Nah, kelihatannya lampunya tidak menyala, artinya saklar dalam keadaan tidak bagus atau mungkin cuma berkarat. Oke, karena bentuk saklar kompor Quantum QGC211 seperti ini sulit dibongkar untuk membersihkan karatnya sobat ya. Nah, jalan satu-satunya untuk membersihkan karat adalah menggunakan cairan yang seperti ini. Nah, saya akan coba semprotkan beberapa kali cairan pembersih ini ke dalam. Namun kalau tidak bisa, kita terpaksa harus mengganti saklarnya. Oke, saatnya mencoba sob. Nah, saklar sudah kembali berfungsi ya. Kalian dengar sendiri, suara percikan api pemanti sudah terdengar. Nih, kalian lihat dan kalian dengar ya. Nah, seperti ini ya, saya tekan ya. Oke. Nah, sekarang yuk kita isolasi kabel-kabel yang tadi baru kita sambung. Oke, seperti kalian lihat di sini masih ada kabel yang putus di gigi tikus ya. Nah, kabel ini menuju ke arah buzzer atau alarm. Nah, hanya saja dikarenakan durasi, saya tidak akan membahasnya sekarang dan akan saya bahas di kelanjutan video ini di part 2-nya, oke? Nah, biar aman saya akan isolasi saja kabel-kabelnya yang putus. Oke, langsung kita coba nyalakan sobat ya. Oke, yang tungku sebelah kiri menyala. Sekarang giliran tungku yang sebelah kanan. Nah, menyala juga sobat ya. Usaha kita berhasil. Nah, ke depan saya akan tetap membahas tentang permasalahan, tips serta tutorial seputar kompor gas. Jadi, bagi kalian yang belum subscribe, ayo buruan subscribe. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam.